Halo teman-teman video Bali. Kali ini kita akan pergi ke Candi Ceto. Banyak orang mengatakan candi di atas awan, negeri di atas awan, karena memang posisinya berada di lereng Gunung Lawu nih teman-teman. Sebelum ke sana kita menggunakan kain dulu ya. Dan saat ini kita sudah mulai menaiki tangga untuk menuju ke Candi Ceto. Ini tangganya teman-teman. Kita memanjat ya, menaikinya satu persatu. Di sini pun kita sudah disambut oleh kabut putih yang menutupi kawasan ini. Di depan kita sudah disambut oleh beberapa arca tua, dan selanjutnya kita akan menaiki lagi. Dan ini candi yang pertama, candi bentar yang pertama untuk memasuki pintu. Selanjutnya kita melakukan persembahyangan dulu ya teman-teman. Ini tampak suasana sekeliling di sekitar tempat kita mengaturkan persembahyangan. Yang pertama, mohon izin agar bisa berkenan naik ke puncaknya Candi Ceto. Di sini kita dipimpin oleh pemangku candinya ya teman-teman. Selesai melakukan persembahyangan, kita selanjutnya akan naik lagi ke atas untuk sampai di Candi Cetonya ya. Untuk menaiki Candi Ceto kita berjalan tanpa menggunakan alas ya teman-teman. Nah, ini beberapa teman-teman dari Bali menaiki candi. Berdasarkan berbagai informasi menyebutkan Candi Ceto merupakan candi bercorak agama Hindu yang diduga kuat dibangun pada masa-masa akhir era Majapahit atau pada abad ke-15 Masehi. Lokasi candi berada di lereng Gunung Lawu nih teman-teman, pada ketinggian 1496 meter di atas permukaan laut. Secara administratif berada di Dusun Ceto, Desa Gumang, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kompleks candi digunakan oleh penduduk setempat dan juga peziarah yang beragama Hindu sebagai tempat pemujaan. Candi ini juga merupakan tempat pertapaan bagi kalangan penganut kepercayaan asli Jawa atau kejawen. Teman-teman, kompleks Candi Ceto sendiri ternyata terdiri atas 9 tingkatan berundak. Sebelum gapura besar berbentuk candi bentar, pengunjung mendapati 2 pasang arca penjaga. Yuk kita menaiki lagi. Bagus ya. Tekstur ini. Ya, akhirnya kita menaiki tingkat yang selanjutnya ini untuk memasuki ke Candi Cetonya. Pada arah selanjutnya dapat ditemui jajaran batu pada 2 dataran bersebelahan yang memuat relief cuplikan kisah Sudamala seperti yang terdapat pada pula di Candi Suko. Kisah ini masih populer ternyata teman-teman di masyarakat Jawa sebagai dasar upacara ruatan.
Akhirnya kita sampai pada aras ketujuh. Dapat ditemui dua arca di sisi utara dan selatan. Di sisi utara merupakan arca Sabda Palon dan di selatan Naya Genggong. Dua tokoh setengah mitos atau banyak yang menganggap sebetulnya keduanya adalah tokoh yang sama yang diyakini sebagai abdi dan penasehat spiritual Sang Prabu Brawijaya V. Pada aras ke-8 terdapat arca Palus atau disebut Kunto Bimo di sisi utara dan arca Sang Prabu Brawijaya V dalam wujud Mahadewa. Pemujaan terhadap arca Palus melambangkan ungkapan syukur dan pengharapan atas kesuburan yang melimpah atas bumi setempat. Aras terakhir atau ke-9 adalah aras tertinggi sebagai tempat pemanjatan doa. Di sini terdapat bangunan batu berbentuk kubus. Pada bagian teratas kompleks Candi Cetha terdapat sebuah bangunan yang pada masa lalu digunakan sebagai tempat membersihkan diri sebelum melaksanakan upacara ritual peribadatan. Di timur laut bangunan candi dengan menuruni lereng ditemukan sebuah kompleks bangunan candi yang kini disebut sebagai Candi Ketek. Masih. Dikit rupanya. Teman-teman, karena Candi Cetha berada di atas ketinggian atau penggunungan, menjadikan pemandangan yang diberikan sangat indah. Selain itu, pengunjung yang datang ke tempat wisata Candi Cetha juga ingin belajar mengenai sejarah yang ada, juga dapat menenangkan pikiran dengan menghirup udara segar khas pegunungan yang akan membuat kita semakin betah. Selanjutnya kita melakukan persembahyangan dulu ya. Posisi kita sekarang berada di aras ke-9 ya. Di aras tertinggi sebagai tempat pemanjatan doa. Di sini terdapat bangunan batu berbentuk kubus. Oh ya teman-teman, saat di puncak ini kita ada aturan ya. Untuk yang pria berbelok ke kanan, sementara yang kiri mengambil arah ke kiri. Om tertama sudah membantami dan dastu. Om nama. Om tertama. Omong nama. Turin di cana. Taruh di patika dulu, diaturkan sama leluhur. Baru diserahkan kepada petugas di bawah pemekaran. Kalau ada, nggih. Om tertama sudah membantami dan dastu. Omong nama. Omong nama. Om tertama sudah membantami. Om tertama. Ini tampak pemandangan di kawasan puncak nih teman-teman. Kawasan puncak tingkat ke-9 tadi ya. Ini begitu indah ya. Sepanjang mata memandang hijau. Menyejukkan hati. Kumpulin
Selanjutnya teman-teman, dari Candi Ceto kita ke Puri Taman Saraswati, masih berada di kompleks Candi Ceto. Biar ada orang kelihatan naik. Pura Taman Saraswati berfungsi sebagai tempat pemujaan keagamaan umat Hindu sekaligus sebagai tempat wisata. Letak pura ini di lereng utara Gunung Lawu dengan ketinggian 1470 meter di atas permukaan air laut. Menurut kepercayaan umat Hindu, Dewi Saraswati adalah dewi yang berparas cantik dengan perilaku yang lembut, berbusana indah, bersinggasana di atas Padma atau kelopak bunga teratai yang diusung oleh dua angsa. Dewi Saraswati digambarkan dengan 4 tangan yang artinya meski seorang perempuan namun dengan pengetahuannya yang berbudi luhur, mampu menggambarkan 4 ilmu yang digambarkan dengan 4 alat yang ada di tangannya. Selanjutnya di sebelah area Puri Saraswati terdapat sebuah sendang yang dinamakan Sendang Pundisari. Berdasarkan informasi, sendang ini digunakan sebagai tempat menyucikan diri sebelum sembahyang dan digunakan sebagai ritual keagamaan. Suasana area ini terkesan cukup hening dan damai, serasa mendapat ketenangan bagi orang yang mengunjunginya. Keheningan ini disebabkan sedikitnya orang yang mengunjungi tempat, kemungkinan karena jarak tempuhnya juga cukup tinggi. Di sini kita bisa ngelukat atau membersihkan diri, cuci muka. Selanjutnya melakukan persembahyangan. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman. Kita mengunjungi Candi Ceto. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.